sejenak kita merenungi dan mentadabburi beberapa ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita perhatikan baik-baik. Di dalam Al-Quran ada beberapa kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda untuk penggunaannya ya. Jadi yang pertama Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Muluk ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famshu fi manakibiha. Ya, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha. Di situ ada famshu fi manakibiha. Sementara di dalam firman Allah dalam Al-Quran, di dalam surat yang lainnya, di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi famshu, fas'au itu artinya sama, namun secara mendalam terdapat perbedaan yang amat sangat jauh. Kemudian juga kita temui di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133, Allah menggunakan wasari'u ila maghfirah. Lagi-lagi sama ini. Jadi famshu, fas'au, wasari'u. Wasari'u ila maghfirah. Dan yang terakhir, ini mubalaghah ya. Jadi fi ghayatil mubalaghah ini, Allah menggunakan kalimat yang paling ekstrim dalam Al-Quran terkait dengan saat beribadah kepada Allah, menghadap kepada Allah, fafirru ilallah, berlarilah, gitu ya. Berlarilah kepada Allah. Kalau kita amati dari ayat pertama surat Al-Mulk ayat 15, Allah berfirman, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Maka hendaknya kalian berjalan di muka bumi wa kulu mir rizqih, dan makan daripada karunia atau rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kita semuanya dituntut oleh Allah untuk mencari rizki duniawi, mencari ma'isyah, kehidupannya, mencari kasab atau mencari operasional untuk kehidupan kita sehari-hari. Namun Allah menggunakannya dengan kalimat al-masyuh. Al-masyuh itu berjalan ya. Definisi dari al-masyuh berjalan, intiqalun bita'annin wa hudu. Intiqal artinya kita berjalan dengan ta'annin, dengan pelan-pelan dan dengan santai. Nah ini. Jadi pada saat kita mencari ma'isyah, pada saat kita mencari rizki duniawi, maka hendaknya kaidahnya, konsepnya harus al-masyi ya. Jadi harus pelan-pelan, harus tenang, santai. Jangan tergesa-gesa, karena masih ada hari esok. Kalaulah kita tidak bisa mendapatkannya hari ini, insya Allah kita akan mendapatkannya hari esok. Kalaulah ke hari esok kita gak mendapatkannya, barangkali kita di hari lusanya akan mendapatkannya. Intinya rizki ya Allah jamin pasti akan Allah berikan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua hewan yang ada di muka bumi ini wajib bagi Allah memberikan rizkinya. Jadi dijamin rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus kita bita'anin, pelan-pelan dan huduk ya, santai. Namun berbeda Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saat Allah memerintahkan kita, saat Allah menyuruh kita berzikir, saat Allah menyuruh kita untuk melakukan amalan-amalan ukhrawi, amalan-amalan akhirat, amalan yang orientasinya akhirat, bukan duniawi. Yang pertama Allah sebutkan di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ini surat Al-Munafiqun ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila tiba azan salat Jumat atau dipanggil untuk menunaikan ibadah salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah. As-sa'yu, kalau kita menunaikan ibadah umroh, ada tempat-tempat di mana kita dianjurkan dalam Islam, bahkan disunnahkan untuk sa'i ya. Sa'i itu lari-lari kecil. Lari-lari kecil biasanya di warna hijau ya. Itu lari-lari kecil, itu namanya sa'i ya. Jadi bukan masyi, bukan berjalan lagi, melainkan kita harus lari-lari kecil. Nah, fas'au ila dzikrillah, berlarilah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan tinggalkan transaksi jual beli. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu jauh lebih baik daripada kalian apabila kalian mengetahuinya. Fas'au. Jadi menggunakan as-sa'i, tidak lagi al-masyi ya. Lalu yang kedua, Allah pula saat menganjurkan, menyuruh kita untuk beramal yang orientasinya akhirat, Allah menggunakan kata-kata yang lebih cepat lagi ya di dalam surat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah mendatangi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Isra', kalau as-sa'yi itu berjalan cepat sedikit gitu ya. Namun al-Isra' ini asri ya. Lebih cepat lagi. Ya, lebih cepat lagi. Bukan lari-lari kecil, melainkan larinya lebih keras lagi. Dan lebih ekstrim lagi di sini di ayat yang berikutnya, surat Adz-Dzariyat ayat 50. Fafirru. Larilah. Infiru khifafan wa thiqalan ya. Infiru, larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat dari ayat-ayat yang sudah kita bacakan barusan, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Allah senantiasa menganjurkan kepada kita semuanya untuk mengorientasikan atau memprioritaskan ukhrawi, memprioritaskan akhirat ya. Terutama saat idza nudiya fas'au ila dzikrillah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, termasuk di antaranya pada malam hari ini adalah salah satu sarana kepada kita semuanya untuk as-sa'yu ila dzikrillah, untuk bersegera mengingat Allah, berzikir bersama kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, keselamatan, keamanan untuk diri kita maupun untuk keluarga kita yang lainnya, yang sehat maupun yang sedang Allah uji ya. Nah, ini orientasi, jadi kita harus memprioritaskan akhirat. Kenapa kita harus memprioritaskan akhirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Sebab akhirat ini hampir di dalam banyak ayat Al-Quran, walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal ya. Makanya di dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita semuanya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amilah lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pandai, yaitu orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya dan beramal dan berinvestasi untuk kehidupan setelah kematiannya. Jadi berinvestasi akhirat. Ini orang yang benar-benar cerdas. Orang-orang yang benar-benar pandai. Jadi dia tidak mengikuti hawa nafsunya dan memperbanyak investasi akhirat. Makanya beberapa ulama mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat berinvestasi akhirat. Karena kalau kita sudah meninggal, rumah kita, mobil kita, hampir semua harta yang kita miliki tidak akan kita bawa ya, kecuali memang kita gunakan semua harta itu fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diorientasikan ya,
diorientasikan untuk akhirat. Di dalam beberapa riwayat hadis disebutkan ya, kam min amalin yatasawwaruh bi amalid dunya ya. Berapa banyak suatu amalan, suatu perbuatan yang sifatnya duniawi namun bernilai ukhrawi. Jadi berapa banyak amalan yang sifatnya duniawi namun bernilai ukhrawi. Bihusnin niyah disebabkan niatnya yang baik. Demikian sebaliknya, berapa banyak amalan ukhrawi namun bernilai duniawi. Bisu'in niyah disebabkan niat. Makanya niat ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita hendak beraktivitas baik duniawi maupun ukhrawi, niat ini penting. Niatul mukmin khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu jauh lebih baik ya daripada perbuatannya. Tapi juga perlu dicatat, jangan cuma niat saja ya. Misalnya niatnya sholat tahajud namun dia tidak bangun di malam hari, ya kalaupun dapat niatnya saja, pahala niatnya, tetapi lebih afdalnya dia pun juga harus melakukannya. Ya jadi ini. Dan kemudian juga wal ajiz, sementara orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia selalu berangan-angan ya. Jadi tidak pernah berusaha, ya cuma berangan-angan saja. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang orientasinya itu ukhrawi. Karenanya kita temui di antara doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya jadi ya Allah jadikanlah akhirat sebagai prioritas kami ya. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya, janganlah engkau jadikan dunia ini menjadi orientasi besar kami ya. Ini termasuk doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beramallah, prioritaskanlah untuk akhirat, meskipun kita beramal duniawi, tetap niatkan untuk ukhrawi. Tidur jika kita niatkan untuk ibadah, maka akan bernilai pahala. Makan, minum, semua amalan duniawi, jika kita niatkan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka itu pun semuanya akan bernilai pahala. Ada salah satu kisah yang sangat menarik. Satu saat Rasulullah bersama dengan para sahabat-sahabatnya, lalu kemudian ada seorang sahabat yang kerja keras, banting tulang, kepala di bawah, kaki di atas gitu ya, untuk mencari kasab duniawi ya. Lalu salah seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah." Kalaulah kerja keras orang tersebut di jalan Allah, niscaya itu jauh lebih baik, kata seorang sahabat ini berkata kepada Rasul. Namun apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kana kharaja min baitihi yas'a, ya barang siapa keluar rumahnya kerja keras, li walidayhi ya li saykhaini al-kabirain, untuk kedua orang tuanya yang sudah sepuh, maka dia berada di jalan Allah. Barang siapa keluar rumah kerja keras untuk anak-anaknya supaya tidak meminta-minta atau untuk operasional mereka semuanya, maka dia pun juga fisabilillah. Ya, dan barang siapa keluar rumah kerja keras untuk dirinya supaya tidak meminta-minta kepada orang lain, maka dia pun juga berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara bagi orang yang keluar kerja keras dari rumahnya untuk dipuji, membangga-banggakan hartanya, sombong dan lain sebagainya, fahuwa fi sabil syaitan, yang demikian itu berada di jalan setan. Semoga Allah menjaga niatan baik kita dan semoga setiap amalan perbuatan kita baik yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinilai sebagai amalan ukhrawi, dan semoga Allah senantiasa menjaga ketulusan, keikhlasan niat kita setiap kali beramal. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza
Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.